Salam, selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera, kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, dari melampaui segala akal budi dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita di hari ini, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, yang terangkat dari kitab Roma pasal 6 ayat 6, demikianlah bunyinya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikianlah pembacaan perikop kita. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, surat kepada jemaat di Roma adalah salah satu surat yang ditulis oleh Paulus untuk memberikan ajaran agama Kristen secara khusus kepada jemaat Kristen di kota Roma. Surat ini tidak hanya memberikan pengajaran doktrin kekristenan, tetapi juga menjelaskan beberapa konsep tentang dasar kehidupan dan iman Kristen. Roma pasal 6 terletak dalam bab yang besar yang membahas konsep keselamatan dan kebenaran iman dalam agama Kristen. Paulus menjelaskan konsep pembenaran oleh iman, di mana orang dibenarkan oleh iman, mereka juga dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Di sini Paulus memakai dua istilah dalam nats kita. Yang pertama, manusia lama. Istilah ini menunjuk kepada manusia yang belum diperbaharui dan juga keadaan seseorang sebelumnya yang mana kehidupannya senantiasa dinaungi di dalam dosa. Manusia lama ini sudah disalibkan, yaitu dimatikan dengan Kristus disalib, supaya semua orang percaya dapat menerima hidup yang baru di dalam Kristus dan menjadi manusia yang baru. Seperti dikatakan dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang kedua, saudara-saudari, nats kita mengatakan tubuh dosa. Istilah ini menunjuk kepada tubuh manusia yang dikuasai oleh keinginan-keinginan berdosa. Kini perbudakannya kepada dosa sudah dipatahkan. Sejak saat ini orang percaya tidak boleh membiarkan cara hidup yang lama menguasai hidup dan tubuh kita lagi. Kita harus hidup yang baru di dalam Kristus. Seperti dikatakan dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Untuk itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah yang dapat kita petik dari renungan di hari ini? Pesan firman Tuhan yang pertama bagi kita, pembebasan dari hukuman dosa. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus, maka manusia lama atau kehidupan kita yang dikuasai oleh dosa telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Ini berarti bahwa dosa-dosa kita telah diampuni melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sebagai hasilnya, kita tidak lagi dihukum oleh karena dosa. Yang kedua, kita dapat menerimakan pesan firman ini, kemenangan atas dosa. Ayat ini menekankan bahwa efek dari salib Kristus adalah membuat tubuh dosa kita menjadi tidak berdaya. Ini berarti bahwa kita sebagai orang percaya memiliki kemenangan atas kuasa dosa dalam kehidupan kita. Dengan bantuan Roh Kudus, kita memiliki kekuatan untuk mengatasi godaan dosa dan hidup dalam ketaatan
terhadap Allah. Dan yang ketiga, pesan firman ini, pembebasan dari perbudakan dosa. Kitab Roma pasal 6 ayat 6 juga mengajarkan bahwa kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Ini menggambarkan pembebasan kita dari perbudakan dosa yang sebelumnya menguasai segala hidup kita. Sebagai gantinya, kita dimateraikan, dinyatakan menjadi hamba Allah. Hidup yang taat dan setia hanya kepada Allah. Dan yang terakhir, firman ini memesankan dalam hidup kita agar terjadi transformasi spiritual yang menyiratkan bahwa setelah kematian manusia lama, kita tidak lagi harus menjadi budak dosa. Dengan kata lain, iman di dalam Kristus membawa perubahan spiritual yang memungkinkan kita untuk hidup dalam kekudusan dan juga hidup dalam ketaatan kepada Allah. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop ini mengajak kita, mengingatkan kita agar kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi dosa dan menjalani hidup yang berkenan senantiasa dan selamanya hanya kepada Tuhan melalui berkat karya Kristus, yaitu salib yang menjadi kemenangan bagi setiap umat yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman-Mu yang telah Tuhan taburkan dalam persekutuan kami di pagi ini. Engkau mengajarkan kami untuk selalu taat hidup di dalam manusia baru kami. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang, yaitu Kristus Tuhan kami. Agar kami setia dan taat akan nasihat, akan pengajaran-Mu, akan firman-Mu. Agar kami selalu berjalan sesuai dengan koridor yang Tuhan tentukan. Dan kami menjadi hamba Allah, anak-anak yang Kau sayangi. Bapa terkasih, pada hari ini kami serahkan seluruh otoritas hidup seluruh jemaat-Mu. Dimanapun kami berada, dalam setiap aktivitas perjalanan hidup kami, kiranya Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang menjadi gembala dalam hidup kami, untuk mengantarkan kami meraih, menggapai, menikmati dalam setiap berkat-berkat Tuhan. Hanya di dalam kasih Kristus kami sambut berkat-Mu, terpuji Engkau kehendak-Mu lah yang jadi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin.